Shalom anak-anak PAUD, TK, SD, dan SMP Permata. Kita bersuka cita hari ini karena kita kembali bertemu di dalam ibadah sekolah kita. Anak-anak bersemangat pagi hari ini? Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup mata kalian, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali memuji Engkau Tuhan di dalam ibadah sekolah bersama dengan teman-teman kami Tuhan. Walaupun secara online, tapi biar tetap sukacitamu turun di atas setiap kami Tuhan. Biar berkat-Mu tercurah di rumah-rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Oke, kita akan langsung nyanyi. Anak-anak yang di rumah masih duduk, ayo kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan hari ini adalah harinya Tuhan. Selamat
Haleluya. Satu buah pujian lagi yang mengatakan kita kepada firman Tuhan. Lagu ini mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun saat ini keadaannya mungkin sulit buat anak-anak, misalnya belajar di rumah, tapi ingat bahwa akan ada rencana Tuhan buat kita semua. Dan rencana itu pasti rencana yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik. Anak-anak boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita bersungguh-sungguh di dalam kita menyanyikan pujian ini. Mari kita buka hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Anak-anak boleh angkat tangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kepada Pak Hamir yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami beribadah, Tuhan. Walaupun secara online kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa melihat satu dengan yang lain, tapi kami bersyukur hari ini kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa bertepuk tangan, kami masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, karena kami tahu Tuhan, semua ini pasti satu saat akan berakhir, dan Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami, jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak di rumah, terima kasih buat semangatnya. Terima kasih buat seluruh yang sudah kalian lakukan selama proses
belajar jarak jauh yang sudah kita jalani selama ini. Nah, hari ini dalam ibadah, Panel ingin berbicara tentang God's Big Plan. Siapa yang tahu artinya? Oke, pasti ada yang tahu. Anak-anak SMP, anak-anak kelas 6 yang sudah ngerti bahasa Inggris. Tuhan punya rencana yang besar. Panel kutip dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Menurut kalian, ini kisah tentang siapa? Ya, betul. Kisah tentang Yusuf. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata nama Joseph. Yosef atau Yusuf adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ayahnya. Seorang anak yang sangat dikasihi. Dia begitu luar biasa karena dia rajin. Dia punya nilai-nilai yang berbeda dengan kakak-kakaknya atau saudaranya yang lain. Tetapi menarik bahwa semua yang dialami Yusuf itu tidak menyenangkan. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Pani mau bilang, kalian ada di masa sulit, tidak jauh beda nanti dengan yang dialami Yusuf. Ada banyak hal yang buruk terjadi di generasi kalian. Tapi Pani mau katakan, Tuhan punya rencana yang besar buat kalian. Buat kalian anak-anak sekolah permata yang hari ini dengar ibadah ini. Bahwa Yusuf tahu semua yang terjadi itu mungkin tidak menyenangkan buat dia. Dia harus dibuang ke dalam sumur, dia harus dijual sebagai budak. Lalu di rumah Potifar ada perlakuan yang buruk juga dari istri Potifar. Dia lewati semua sampai dia bertemu di penjara dengan pembuat minuman raja dan pembuat makanan raja. Dia belajar tentang politik di situ. Dia tahu bagaimana hidup di dalam sebuah kerajaan. Dan dalam seizin Tuhan, Tuhan mengangkat dia ke tempat tertinggi, orang kedua setelah Raja Fir'aun, penguasa negara adikuasa pada saat itu. Begitu luar biasa. Ada rencana yang besar di balik semua keburukan yang dialami oleh Yusuf. Dan Yusuf tahu benar, dan dalam ayat yang kita baca tadi, dia mengerti setelah dia mengalami semuanya itu, sebuah gambar besar yang menjadi kesimpulan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia sadar benar bahwa hidupnya dipilih Tuhan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan yang saat itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Masa itu lebih sulit dari masa kalian hidup sekarang. Kita hanya terancam oleh COVID-19. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa sehat seperti hari-hari yang kalian lewati saat ini. Tetapi Pak mau katakan, kesulitan itu selalu diberikan untuk menantang kalian. Apakah benar kalian pemimpin yang ditetapkan Tuhan? Apakah benar pilihan Allah tidak salah terhadap kalian? Satu saat kalian akan mengerti ada sebuah gambar besar di mana rencana Allah yang besar terjadi dalam hidupmu. Anak-anak yang kecil, anak-anak TK, anak-anak SD, Pada mau katakan jalan kalian masih begitu panjang. Terus dekat sama Tuhan. Bangun hidupmu seperti Yusuf, di mana dia selalu berdoa, dia selalu bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ada akronimnya dari kata plan. Personal artinya pribadi. Tuhan memilih kalian secara pribadi. Dia akan berbicara terus dalam hatimu secara pribadi. Yang kedua, L-nya adalah land, tanah. Yusuf selalu mendapatkan tanah yang luar biasa untuk dia kerjakan. Mulai dari perbudakan, mulai di rumah Potifar, dia masuk ke penjara. Di situ ada tanah kecil yang harus dia kelola dengan baik, walaupun tidak menyenangkan. Sampai dia diberi tanah yang besar, kerajaan Mesir, dan dia menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Luar biasa. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan pasti
berikan perkara yang besar. Yang ketiga, ada kata action. Mulailah dari action kecil. Jadi berkat di rumah, bantu mama nyapu, bantu mama cuci piring. Anak-anak seperti inilah nanti yang di masa depan akan jadi orang yang luar biasa. Jangan bikin mama repot, jangan bikin papa repot. Belajar untuk jadi anak yang mandiri, karena satu saat kalian tidak lagi bersama papa dan mama kalian. Yusuf harus mengalami itu sebelum waktunya. Dia harus terpisah, dia mengelola dirinya sendiri sampai Tuhan menetapkan dia jadi pemimpin yang luar biasa. Karena dia selalu bertanya sama Tuhan, dan dia lakukan satu aksi kecil untuk menjadi aksi yang besar, menyelamatkan keluarga yang sedang kelaparan, sehingga satu bangsa akan terpelihara. Umat perjanjian Allah, di mana bangsa pilihan ini akan menjadi bangsa yang kuat di masa depan. Melalui Yusuf semuanya terjadi, satu aksi kecil. Yang keempat, ada kata nature. Apa yang ada dalam dirimu saja. Tidak usah pikir yang di luar, sesuatu yang besar yang kalian miliki. Kalian bisa nyanyi dengan baik. Kalian bisa menulis, jadi penulis yang baik. Kalian bisa bermain musik, jadilah pemain musik yang baik. Tuhan akan tambahkan terus skill-skill yang baru, khusus anak-anak SMP, anak-anak kelas 7 sampai 9, Anda mau katakan terus belajar. Ini saatnya kalian menikmati masa yang belajarnya tidak panjang. Kalian punya banyak waktu. Yang suka main gitar, latihan gitar di rumah. Yang suka main alat musik yang lain, coba kamu mulai pelajari. Sehingga nature kalian itu satu saat akan jadi berkat dalam seizin Tuhan. Masuk dalam rencana Allah yang besar. Semangat, jangan mau kalah sama zaman ini. Jangan mau kalah sama keadaan. Air laut boleh asin, tapi ikan yang kalian tangkap dagingnya tidak asin. Kenapa? Karena Tuhan izinkan dia hidup di air yang asin, untuk ketika dia keluar, dia jadi berkat buat semua orang yang menikmati. Inilah hidup kita dalam rencana besar Allah. Anak-anak yang kecil terus semangat. Anak-anak yang besar, ini saatnya kalian jadi berkat di rumah. Lakukan aksi-aksi kecil yang membuat kalian layak untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ada rencana yang besar dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami ada bukan untuk diri kami semata-mata. Kami ada untuk memelihara keluarga kami. Kami ada untuk memelihara satu bangsa. Mungkin Tuhan menetapkan kami jadi pemimpin di masa yang akan datang. Di masa yang masih kecil ini. Di masa di mana kami masih harus belajar. Kami mau menerima semua yang baik ini Tuhan. Untuk jadi pengalaman. Jadi sesuatu yang baik bagi masa depan kami. Dan saat kami menerima hal-hal yang buruk, kami tidak menjadi anak yang gampang menyerah. Kami menjadi anak yang takut. Kami tidak bisa melihat sesuatu yang baik di masa depan. Karena semua yang terjadi hari ini menjadi batu loncatan untuk kami sampai ke masa depan. Kami siap belajar terus Tuhan. Kami siap menjadi pribadi yang mau diajar Tuhan. Seperti Yusuf, dia berkembang walaupun banyak tekanan yang dia alami. Kami mau menjadi seorang yang masuk dalam rencana Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semua anak-anak Permata. Engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi